Pemirsa di rumah, kita berjumpa lagi dalam acara Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari suatu prakarsa. Nah, prakarsa tersebut mungkin saja bisa diterapkan di daerah Anda atau di tempat Anda masing-masing. Dan satu saat nanti, mungkin prakarsa tersebut akan menjadikan Anda dan bangsa ini lebih maju. Pemirsa, mungkinkah prakarsa ini akan diterapkan di tempat Anda? Oleh karena itu, saya Doni Kusuma, saya mengajak Anda untuk menyaksikan acara Prakarsa Inovatif. Pemirsa, negara kita selalu mempromosikan bahwa kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Sebenarnya arti demokrasi itu apa sih? Demokrasi adalah hak untuk bersuara dan terbuka. Kenyataannya kalau di negara kita belum sampai seperti itu ya. Banyak orang belum bisa bersuara, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat prakarsa inovatif berikut ini supaya Anda mempunyai peluang bersuara dan terbuka. 10 tahun setelah krisis moneter berlalu, Indonesia mulai bangkit kembali. Dan karena sekarang sistem otonomi daerah sudah diterapkan secara nasional, masyarakat semestinya punya suara lebih kuat untuk mengarahkan dan menentukan perencanaan di daerah. Tetapi ketika Prakarsa Inovatif menanyakan apakah suara orang miskin didengar dalam perencanaan negeri ini, dengar suaranya paling pejabat-pejabat doang. Negara kita Indonesia yang berkuasa adalah orang kaya, tapi orang miskin yang ditinggalin gitu. Orang kecil enggak pernah didengar, yang didengar orang besar-besar aja. Dan walaupun tanggapan-tanggapan serupa masih didengar di Indonesia. Sekarang ada beberapa daerah di Indonesia yang telah menikmati perubahan positif di bidang sosial dan ekonomi. Karena penerapan pendekatan bernama CLAP yang berbasis kesempatan yang sama dalam pengambilan keputusan. CLAP itu proses penjajakan dan perencanaan yang dipimpin masyarakat yang fokusnya pada orang miskin dan perempuan. Jadi penekanannya adalah bagaimana proses-proses di lapangan itu betul-betul dilakukan sendiri oleh masyarakat tanpa perencanaan dari luar. CLAP itu mau mengembalikan posisi orang miskin dan perempuan itu sebagai pengambil keputusan di dalam setiap tahapan proses perencanaan pembangunan. Inti pendekatan CLAP sebenarnya sangat sederhana. Dengan panduan yang benar dan proses tepat, orang miskin dan orang tersisih lainnya bisa berperan penting dalam perencanaan dan perkembangan daerah mereka. Tetapi, bukankah program pemerintah Musrembang punya inti yang sama? Jadi Musrembang tidak memberikan kesempatan yang luas kepada orang miskin dan perempuan untuk terlibat. Bedanya itu karena kalau CLAP itu mencoba memampukan orang miskin dan perempuan itu untuk menyuarakan persoalan-persoalan mereka, kemudian solusi yang bisa mereka tawarkan untuk memecahkan masalah itu. Bagaimana prosesnya? Prakarsa Inovatif mendapat penjelasan dari Bapak Oka, Direktur Mitra Samya, salah satu LSM yang menerapkan program CLAP. Ya, di awal kita ajak masyarakat, laki perempuan yang di ujung gunung, di tempat-tempat yang jauh dari akses desa, kita undang, kita ajak mereka berbicara untuk mereka bisa memikirkan di antara mereka siapa yang miskin, siapa yang sedang atau siapa yang kaya. Menurut mereka punya ukuran sendiri. Setelah kita temukan siapa yang miskin menurut mereka, kita bisa tahu dengan peta yang dia buat di mana mereka berada yang miskin itu. Kita datang ke tempat mereka, ke komunitas mereka untuk kita diskusi secara rinci, analisis mereka, penyebab mereka miskin, cita-cita mereka dan sebagainya dengan alat-alat yang sederhana. Itu yang kita buat dengan CLAP. Sampai akhirnya mereka menemukan kekayaan, aset mereka yang sebenarnya ada di desa dan di lingkungannya, dan menjadi dasar mereka untuk membuat cita-cita mereka, memperbaiki hidup mereka sebenarnya.
Penerapan pendekatan prakarsa inovatif ini nampaknya berhasil. Desa Kabul, Lombok, dikenal sebagai penghasil kain tenun, sebuah industri rumah tangga yang baru dimulai ketika pendekatan klep muncul di desa ini. Sedangkan di desa Mertak, prakarsa inovatif bertemu dengan Bapak Junaidi, seorang petani yang dulu sangat miskin, tetapi sekarang ia berusaha memanfaatkan peluang ekonomi baru. Hasil positif serupa juga ditemui tim prakarsa inovatif di Desa Duduk, sebuah desa yang dulu banyak pengangguran, tapi kini penduduknya ramai dengan bisnis-bisnis baru. Pendekatan klep juga memberikan pengertian kepada masyarakat tentang peran perempuan dalam perencanaan. Setelah masuknya ini klep, akhirnya laki-laki punya wawasan terbuka, oh iya, selama ini kita itu kasih perempuan di belakang, padahal mereka sebenarnya punya aset tertentu untuk membangun desa ini tanpa hanya mau mengikuti apa yang kita suka. Sesaat lagi prakarsa inovatif akan kembali, dan kita akan menyaksikan bagaimana proses ini dapat membuat perubahan positif di dalam kehidupan para peserta yang ada di NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan. Pemirsa, kita kembali lagi ke acara Prakarsa Inovatif dengan program klep-nya. Anda tahu bahwa klep dalam bahasa Inggris berarti tepuk tangan. Dan memang Prakarsa Inovatif kali ini membuat banyak sekali orang bertepuk tangan. Program ini sangat inovatif sekali, Pak, karena langsung terjun ke lapisan masyarakat tingkat bawah. Jadi ke dusun, ke kampung, gitu. Sehingga dari klub ini, program klub ini mengetahui apa keinginan masyarakat dan apa maunya masyarakat, dan masyarakat sendiri yang menentukan. Prakarsa inovatif bertemu dengan banyak orang yang memperoleh manfaat positif karena keterlibatan mereka di dalam pendekatan klep. Saya senang sekali mengikuti proses program klep. Yang membuat saya senang adalah dari setiap pertemuan antara laki-laki dan perempuan terpisah. Yang paling yang menyenangkan dalam hati saya karena suara perempuan bisa terdengar lantang dan keras. Dulu saya seorang petani saja, saya tidak ada kepikiran untuk mendapat pendapatan tambahan, dan setelah ada kesempatan saya lihat kesempatan sampingan untuk menjadi ternak, saya bisa mendapat sedikit tambahan untuk biaya menyekolahkan anak. Setelah bertahun-tahun kemarau panjang menghancurkan perekonomian lokal, kehidupan masyarakat Kayulei Barat di Bantaeng, Sulawesi Selatan pun berubah dengan pendekatan klep. Dengan berbasis perencanaan yang dipimpin oleh masyarakat Kayulei Barat, dengan menggunakan metode klep, maka masyarakat Kayulei Barat sudah mampu mengidentifikasi bagaimana mengatasi permasalahan air yang selama ini menjadi beban yang selama ini bertahun-tahun dirasakan. Perubahannya drastis. Dengan mudahnya akses untuk memperoleh air, saluran perekonomian pun kembali ke desa. Dan masyarakat pun menjadi kreatif. Seperti terlihat pada tanaman-tanaman ini yang mendapat irigasi dari air limbah desa ini. Namun, Prakarsa Inovatif bertanya, apakah penduduk tidak bisa merumuskan solusi bagi masalah mereka tanpa bantuan pendekatan klep? Bukannya kita tidak tahu tentang permasalahan yang ada di Desa Kayulei Barat pada saat itu. Sebelum ada klub, masyarakat takut sama pemerintah. Bukan takut tapi segan. Pemerintah memang membantu, tapi perencanaan itu dari pusat. Yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat Desa Kayulei Barat. Dengan program klub mengajak semua orang terlibat. Perempuan, orang miskin, siapa saja. Program klub benar-benar memberdayakan masyarakat Desa Kayulei Barat. Dan saya senang karena perempuan sudah mampu bersuara dan punya peran di desa ini. Di rumah adat Sulawesi Selatan ini ada 2 buah pertemuan. Pemisahan laki-laki dengan perempuan adalah sesuatu yang biasa dalam kegiatan pendekatan klep untuk memastikan suara laki-laki tidak menguasai perempuan itu. Tetapi, apakah pengaruh klep di desa ini? Saya lihat di mana program klub
bermanfaat sekali di Desa Arungke, terutama perempuan dan masyarakat miskin, di mana perempuan itu sudah ada wakilnya duduk di Badan Perwakilan Desa, dan itu orang-orang miskin ini merasa sejak adanya program ini dia merasa dilibatkan, karena selama ini orang miskin itu tidak pernah dilibatkan dalam program-program yang ada sebelum program KLEP ini masuk di Desa Arungkeke. Dan apakah proses yang memberdayakan perempuan ini juga punya pengaruh dalam kehidupan rumah tangga? Dengan seringnya kita hadir dalam pertemuan-pertemuan, sehingga itu memberikan manfaat yang besar sekali pada kehidupan rumah tangga saya, di mana pada saat kita mau memutuskan sesuatu itu kan dulunya itu yang dianggap bisa memutuskan dalam rumah tangga itu hanya seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga. Tapi setelah ada klub, saya bisa berdiskusi dengan suami untuk mengambil suatu keputusan. Di Desa Kemanggi, Sumba Timur, budaya, bahasa suku, dan persoalan-persoalan sangat berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Tetapi, pendekatan KLEP tetap bisa diterapkan karena dasar pendekatan KLEP adalah bagaimana masyarakat setempat bisa menyampaikan solusi bagi permasalahan mereka sendiri. Saya punya ibu pernah yang lalu tidak pernah omong. Dengan masuknya KLEP ini, dia orang bisa omong dan bisa memberikan keputusan baik dalam pemerintahan maupun dalam adat maupun dalam pertemuan keluarga. Kalau awal-awalnya itu kami hanya duduk-duduk, tetapi dengan adanya proses KLEP kami diberi kesempatan untuk berbicara. Salah benar itu harus diberi kesempatan untuk berbicara. Dan yang lebih menariknya Pak, pada waktu kunjungan penyuluhan hukum terpadu, walaupun kami perempuan tidak diberi kesempatan untuk berbicara, tetapi dari kami sendiri mempunyai keinginan untuk berbicara karena kami sudah dididik dari kegiatan KLEP ini. KLEP adalah solusi inovatif yang bisa mengarahkan perkembangan Indonesia dengan baik karena lebih partisipatif. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pendekatan KLEP, hubungi Mitra Samya di mitrasamya@in.net.id atau langsung di 0361 624 232. Anda juga bisa mengunjungi situs Akses di www.akses-indo.org.id atau situs AusAid di www.ausaid.gov.au. Perencanaan yang transparan dan juga dipimpin oleh masyarakat serta melibatkan masyarakat miskin dan perempuan sebenarnya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi harus dijadikan biasa karena itu merupakan syarat utama untuk kemajuan negara kita. Nah pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, saya akan kembali dengan prakarsa inovatif lainnya.